Malam itu, aku sholat sambil menangis bukan karena ada masalah besar, bukan karena kehilangan seseorang, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku sadar, aku sudah sholat bertahun-tahun. Tapi aku belum pernah benar-benar sholat. Selama ini, aku bangun hanya untuk menyelesaikan kewajiban. Wudhu, takbir, bacaan yang lancar, gerakan yang tepat. Tapi hatiku kosong. Aku tidak merasa sedang berbicara dengan Allah. Aku tidak merasa sedang didengar. Aku tidak merasa dekat. Dan ketika salam terakhir, yang tersisa hanya rasa lega karena sudah selesai. Bukan ketenangan, bukan kedamaian. Hari-hari pun berlalu begitu saja. Masalah datang silih berganti. Hati makin gelisah. Aku merasa capek, bukan karena kerjaan, tapi karena jiwa ini haus dan aku sendiri gak tahu haus akan apa. Sampai suatu malam, aku bangun karena tak bisa tidur. Aku duduk di sajadah, mencoba sholat. Tapi kali ini berbeda. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena hafalan yang salah, tapi karena aku merasa jauh dari Allah. Aku buka mushaf. Aku cari ayat yang bisa menenangkanku. Dan aku bertemu dengan kalimat ini, sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2, aku membaca berulang-ulang. Dan dalam hati aku bertanya, ya Allah, kenapa aku gak bisa seperti mereka? Kenapa hatiku gak bisa hadir? Kenapa setiap kali aku sholat, rasanya hampa? Itulah titik awal pencarianku. Aku mulai menonton video, mendengar ceramah, membaca buku. Tapi sebagian besar terasa berat. Bahasanya terlalu tinggi, terlalu panjang, dan kadang malah bikin makin bingung. Sampai akhirnya aku menemukan satu e-book kecil. Judulnya sederhana, 10 menit belajar sholat khusyuk. Awalnya aku ragu, hanya 10 menit, bisa apa? Tapi aku tahu aku butuh perubahan. Dan mungkin, perubahan besar memang dimulai dari langkah kecil. Aku baca e-book itu pelan-pelan. Dan ternyata, isinya sangat menyentuh. Bukan sekadar teori, tapi benar-benar membimbing kita untuk hadir dalam sholat. Mengenali makna takbir, arti dari setiap bacaan, dan kenapa gerakan-gerakan itu ada. Aku jadi sadar bahwa sholat bukan hanya ritual tapi komunikasi. Bukan tentang cepat atau lambat tapi tentang kesadaran penuh. Bayangkan kamu sedang berdiri di hadapan Raja segala raja. Dia melihatmu, mendengarmu, menunggumu. Kalimat itu tertulis di salah satu bagian e-book dan menghantam hatiku. Karena selama ini aku hanya berdiri tapi aku tidak benar-benar menghadap. Sedikit demi sedikit aku mulai mengubah caraku sholat. Aku ambil waktu sebentar sebelum takbir hanya untuk mengingat siapa yang akan kutemui. Aku pelankan bacaan, aku resapi maknanya. Aku biarkan hatiku hadir meski hanya beberapa detik. Dan entah kenapa sejak saat itu aku merasa bertemu. Setiap sujud jadi lebih lama. Setiap bacaan jadi lebih dalam. Dan setiap selesai sholat aku merasa lebih ringan. Aku tahu ini belum sempurna. Tapi aku tahu Allah mencintai setiap usaha kecil untuk mendekat. Dan itu sudah cukup bagiku untuk terus mencoba. Sekarang setiap kali aku merasa kosong aku tahu harus kemana. Bukan ke media sosial, bukan ke manusia. Tapi ke sajadah, ke tempat paling sunyi tapi paling jujur. Karena di sanalah aku bisa benar-benar bicara, benar-benar didengar. Jika kamu juga pernah merasa yang sama, sholat tapi hampa, merasa jauh padahal setiap hari sujud, aku ingin bilang kamu tidak sendiri. Dan mungkin kamu hanya butuh 10 menit saja untuk mengubah cara kamu melihat sholat selamanya. E-book ini bukan solusi instan, tapi ia bisa jadi awal perjalananmu untuk mendekat pada Allah. Dengan cara yang ringan, praktis, dan penuh makna. Tulis mau di komentar atau klik link di deskripsi. Ambil langkah kecil hari ini sebelum hati semakin mati. Karena Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna, tapi Dia mencintai setiap hamba yang ingin kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang menemukan kehusyukan dan menemukan kembali makna sholat kita.